Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11. Selamat datang di channel Yu Berbagi. Ini adalah video part ketiga ya. Pembelajaran daring minggu kedua. Nah, pada video kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisme transport melalui membran plasma. Nah, ada dua pokok utama yang akan kita bahas, yaitu transport aktif, kemudian yang kedua adalah transport pasif. Nah, sebelumnya seperti yang biasanya, adik-adik harus tahu apa tujuan pembelajaran pada materi kali ini ya. Nah, ini sudah disampaikan KD-nya 3.1 dan 4.1 ya, ini sudah disampaikan pada video sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini bahkan sudah dibuat ya di video pertama ya, sudah dibahas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada video part 3 ini kita akan menganalisis mekanisme transport membran. Baik, kita langsung saja. Nah, sebuah sel itu harus mempertahankan kelangsungan hidupnya ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara interaksi sel. Nah, interaksi sel ini bisa dilakukan dengan sel yang lain ataupun dengan lingkungannya. Nah, bentuk interaksi ini itu dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Nah, apa tujuan daripada transport zat melalui membran ini? Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan oleh sel. Kemudian yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Kemudian yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Contohnya ion Na+, natrium, ion kalium, ion kalsium, dan ion klorin. Kemudian yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Kemudian yang kelima, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Nah, ini tujuan daripada transport zat. Nah, jika sebuah sel itu tidak melakukan suatu transport zat, maka ini akan mengancam kehidupan sel ya. Jadi tidak akan bertahan lama ya. Salah satunya ini contoh yang tadi ya. Berarti kalau tidak melakukan transport zat, nah salah satunya sel tersebut akan keracunan. Itu salah satunya ya. Nah, transport membran ini dibagi menjadi dua ya perbedaannya. Yang pertama ada transport pasif, kemudian yang kedua ada transport aktif. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu transport pasif. Nah, apa itu transport pasif? Nah, transport pasif itu merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Nah, transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Nah, contoh daripada transport pasif yaitu ada difusi, kemudian ada difusi dipermudah, dan ada juga osmosis. Jadi dibedakan menjadi 3 jenis ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas atau cairan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai suatu keseimbangan. Nah, sederhananya coba kita lihat gambar di layar ya, coba kita lihat. Nah, ini adalah sebuah larutan. Nah, maksud daripada difusi ini seperti ini. Nah, ini kan air ya, ini air berwarna bening. Nah, kemudian dimasukkan, katakanlah ini adalah tinta ya berwarna merah. Nah, kemudian setelah dimasukkan, kemudian kita diamkan, dan lama kelamaan ini akan berwarna merah yang tadinya bening. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu karena ada pergerakan, gitu ya, ada pergerakan zat tinta ini. Nah, konsentrasi zat, konsentrasi warna ya pada tinta jelas itu adalah tinggi. Nah, sedangkan kalau pada ini air itu rendah.
Nah, kemudian zat-zat ini yang berwarna merah ini kemudian menyebar atau bergerak gitu ya, dan itu akan berakhir, nah akan berwarna merah semuanya kalau sudah mencapai suatu keseimbangan. Nah, itu sederhananya. Kemudian contoh lain ya yang paling mudah untuk kita pahami, misalnya kalau kita menyemprotkan parfum ya, kita menyemprotkan parfum di suatu ruangan. Nah, kita hanya menyemprotkannya misalkan hanya di salah satu sudut saja, begitu ya. Kemudian kita semprotkan, lalu lama-kelamaan molekul-molekul begitu yang terdapat pada parfum itu akan menyebar, akan berdifusi ke seluruh ruangan sehingga seluruh ruangan akan wangi. Nah, itu ya contoh daripada peristiwa difusi. Nah, difusi ini dilakukan oleh sel hidup ya. Contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah difusi dipermudah. Nah, difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel ya. Nah, difusi dipermudah ini dibagi menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein. Kemudian yang kedua yaitu protein transport pada membran sel ya. Nah, difusi yang dipermudah oleh saluran protein ini, nah pada sebuah sel itu banyak molekul polar ya yang berukuran besar, misalnya asam amino ya, kemudian glukosa, atau misalkan ion kalium ya, kemudian ion natrium dan ion klorin. Nah, ion-ion tersebut itu biasanya tertahan oleh membran ganda fosfolipid. Nah, membran ganda fosfolipid ini silakan adik-adik lihat kembali pada video part kedua ya, itu pada bagian membran sel. Nah, ion-ion tadi itu tertahan oleh membran ganda fosfolipid, namun masih tetap dapat berdifusi ya melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Nah, inilah yang disebut dengan difusi dipermudah. Nah, protein yang biasanya membentuk saluran itu biasanya adalah protein integral. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, ini adalah protein integral. Nah, saluran protein tersebut itu dapat membuka ya, dapat membuka kemudian juga menutup. Ya, itu dikarenakan karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Nah, contohnya itu dalam peristiwa pengiriman sinyal-sinyal ya pada sel saraf, yaitu saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium itu dapat masuk ke dalam sel. Nah, sedangkan difusi yang dipermudah oleh protein transport itu memiliki sifat seperti enzim ya, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan juga tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Nah, protein transport ini dapat diubah bentuknya, yaitu saat mengikat juga melepas molekul yang dibawanya. Nah, protein transport itu pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Itu contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga osmosis. Nah, osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air ya dari larutan dengan konsentrasi yang rendah atau disebut juga dengan larutan hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik. Tentunya melalui selaput selektif permeable. Nah, ini harus dipahami dulu tentang hipotonik dan hipertonik. Nah, hipotonik itu yaitu konsentrasi airnya tinggi. Ya, jadi dalam suatu larutan, nah jika konsentrasi airnya lebih tinggi daripada konsentrasi zat terlarutnya, nah itu berarti larutan tersebut adalah hipotonik ya. Nah, larutan hipotonik ini
yaitu disebut juga dengan larutan encer. Jadi sekali lagi, larutan hipotonik itu jika konsentrasi airnya itu tinggi ya, dalam sebuah larutan. Nah, sedangkan konsentrasi zat terlarutnya berarti rendah. Nah, nama lainnya adalah encer. Misalnya kalian melarutkan gula ke dalam air. Nah, jika konsentrasi airnya itu tinggi ya daripada konsentrasi gulanya, nah berarti itu adalah encer. Nah, sedangkan hipertonik, kalau hipertonik itu adalah kebalikannya, yaitu konsentrasi airnya yang rendah. Nah, sedangkan konsentrasi zat terlarutnya adalah tinggi. Nah, ini disebut juga dengan larutan yang pekat. Misalnya yang tadi ya, misalkan melarutkan gula. Nah, jika gula yang dilarutkan itu lebih tinggi konsentrasi zatnya, nah berarti dia termasuk larutan hipertonik atau disebut juga dengan pekat. Ya, itu adalah hipotonik dan hipertonik. Nah, osmosis dapat dibedakan menjadi osmosis pada sel yang berdinding dan juga sel yang tidak berdinding. Lalu apa contoh daripada osmosis ya? Nah, contoh peristiwa osmosis adalah misalnya air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, namun molekul airnya itu tetap akan bergerak ya ke larutan yang konsentrasinya sangat tinggi. Nah, itu contoh osmosis ya. Nah, osmosis ini bisa diukur dengan sebuah alat, yaitu namanya adalah osmometer ya. Nah, osmosis ini dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan air di dalam sel dengan konsentrasi larutan di luar sel sesuatu organisme. Nah, itu adalah osmosis. Nah, osmosis dibedakan menjadi dua, yaitu osmosis pada sel yang berdinding, kemudian osmosis pada sel yang tidak berdinding ya. Nah, misalnya osmosis pada sel berdinding itu yaitu terjadi pada sel tumbuhan, kemudian sel alga ya, kemudian jamur. Nah, karena makhluk-makhluk hidup tersebut itu tidak berdinding sel. Nah, jika berada pada larutan yang hipertonik ya, misalnya air di dalam sel itu akan keluar sehingga sel mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa plasmolisis ya. Jadi membran plasmanya pecah ya, lisis. Nah, kemudian bagaimana kalau disimpan pada larutan yang isotonik? Nah, ini akan menjadi lembek gitu ya. Nah, sedangkan disimpan pada larutan yang hipotonik, nah kecenderungan air masuk ke dalam sel itu akan diimbangi oleh dinding sel. Nah, itu setelah mencapai ukuran tertentu ya dinding selnya. Dinding selnya akan memberikan tekanan balik pada sel. Nah, sehingga sel akan membesar pada batas yang normal. Nah, inilah yang disebut dengan turgid ya. Kemudian osmosis pada sel tidak berdinding. Nah, osmosis ini biasanya terjadi pada sel hewan karena tidak memiliki dinding sel. Nah, jika berada pada larutan yang isotonik, nah volume sel hewan ini akan stabil atau normal ya. Misalnya saja sel eritrosit atau sel darah merah itu akan mempunyai bentuk yang tetap jika dimasukkan ke dalam larutan garam, misalnya 1%. Nah, kemudian jika sel hewan itu disimpan atau berada pada larutan hipertonik, yaitu larutan pekat ya yang tadi, maka air di dalam sel ini akan keluar dari dalam sel sehingga sel akan mengerut. Inilah yang disebut dengan krenasi ya, jadi mengerut. Nah, sedangkan sel hewan berada pada larutan hipotonik ya, hipotonik. Nah, air dari luar itu akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel membengkak. Nah, bahkan akan menyebabkan pecah atau lisis. Misalnya eritrosit ya, sel darah merah tadi akan mengalami hemolisis jika dimasukkan ke dalam air atau aqueous.
Kemudian transport aktif. Nah, apa itu transport aktif? Yaitu transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, sehingga memerlukan energi. Nah, energi ini biasanya diperlukan yaitu dalam bentuk ATP. Nah, ini jelas sekali ya perbedaan dengan transport pasif. Kalau transport pasif itu dia tidak membutuhkan energi ya. Jadi mengikuti perbedaan konsentrasi. Nah, sedangkan kalau transport aktif yang ini itu tidak mengikuti gradien konsentrasi. Nah, tetapi ini justru melawan ya. Nah, ini melawan yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, ini sehingga membutuhkan ATP. Nah, transport aktif ini meliputi pompa ion, kotransport, dan endositosis, eksositosis. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion yang ada di luar sel ya. Nah, contohnya pompa natrium, kalium pada sel hewan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kotransport. Nah, kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Nah, kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Nah, contohnya yaitu pompa proton ya, H+. Itu keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian ion H+ yang keluar tersebut itu membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Nah, mekanisme transport sukrosa H+ ini berguna untuk memindahkan sukrosa, contohnya ya, itu pada fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis itu dipindahkan ke sel berkas pembuluh daun. Nah, kemudian nanti didistribusikan ke organ, misalnya akar, yaitu melalui jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Nah, itu ya contohnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksositosis dan endositosis. Nah, eksositosis dan endositosis ini adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula ya. Nah, pemahaman sederhananya seperti ini. Eksositosis berarti membentuk lipatan-lipatan keluar ya, keluar. Jadi dari dalam sel keluar sel. Nah, sedangkan endositosis ini dari luar sel ke dalam sel. Nah, itu ya, itu pemahaman sederhananya. Nah, contoh eksositosis itu dilakukan biasanya oleh sel-sel sekretori ya. Misalnya sel pankreas yang menyekresikan hormon insulin ke dalam darah, itu contoh eksositosis. Jadi keluar ya, mengekstreksikan. Nah, sedangkan endositosis itu ada tiga jenis. Ada fagositosis, kemudian pinositosis, dan endositosis. Nah, ada di dalam gambar ya. Nah, fagositosis ini terjadi saat sel itu menelan partikel padat ya, makanan ya, dengan pseudopodia. Ya, kemudian selanjutnya partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar begitu ya. Kemudian masuk ke dalam sel. Nah, kemudian yang kedua pinositosis. Nah, pinositosis ini terjadi saat cairan ekstraseluler, berarti di luar sel ya, itu masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Nah, ini vesikula ya. Nah, kemudian yang ketiga endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, ini reseptor ya. Itu terjadi pada cairan ekstraseluler itu terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Nah, kemudian membentuklah vesikula itu ya.
Nah, apa tujuan daripada transport ini? Yaitu untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah yang besar. Misalnya, atau contohnya penyerapan kolesterol ya untuk sintesis membran dan juga prekursor sintesis steroid lainnya. Baik, itulah materi tentang mekanisme transport pada membran plasma. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.